Assalamualaikum teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Pada konten kali ini saya akan memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Dewa United versus Malut United yang berakhir untuk kemenangan Malut United dengan skor 1-2. Dengan hasil ini berarti Dewa United memang untuk sementara masih berada di peringkat nomor 2 dan dengan selisih poin yang sama dengan Persib Bandung, yaitu 8 poin, tapi Persib Bandung punya satu pertandingan di tangan karena Persib baru akan main besok malam melawan PSS Sleman. Sedangkan Malut United dengan kemenangannya di partai tandang mereka setelah mereka sebetulnya tertinggal di pertandingan tadi sore, berhasil kembali berada di peringkat nomor 4 untuk sementara ini. Dan Malut United adalah satu-satunya tim promosi yang bisa bersaing di papan atas. Bahkan tim ini punya tren untuk menyulitkan tim-tim papan atas lainnya. Dan kita tahu bahwa satu-satunya pelatih lokal di Liga 1 jelang akhir dari Liga 1 musim ini adalah Imron Nahuri. Jadi saya pikir layak kita memberikan apresiasi kepada Coach Imron atas keberhasilannya membawa Malut United bersaing di zona papan atas. Padahal kita tahu bahwa dari segi pengalaman, Coach Imron adalah salah satu pelatih baru yang punya tugas yang berat. Sebetulnya untuk melatih tim promosi yang dia bawa promosi juga dari Liga 2, tapi itu bukan masalah besar. Bahkan kalau saya melihat materi pemain yang dimiliki oleh manajemen Malut United ini adalah materi pemain yang sesuai dengan strategi permainan yang diterapkan oleh Coach Imron tersebut. Sedangkan bagi Dewa United, tentu ini adalah kekalahan yang sangat menyakitkan. Karena yang pertama sebetulnya mereka unggul lebih dulu seperti yang tadi saya katakan. Dan yang kedua memang babak pertama mereka mengurung habis Malut United ini. Tapi ternyata di babak kedua pada saat Coach Imron ini meminta para pemainnya bermain lebih terbuka, maka di sanalah kita lihat Dewa United ini kewalahan. Bahkan jumlah peluang dari Dewa United lebih sedikit di babak kedua dibandingkan Malut United yang seharusnya Malut United bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Tapi tentu dengan kemenangan ini juga merupakan sebuah kemajuan yang sangat luar biasa bagi Malut United sendiri. Karena mereka berhasil menang dengan bermain sangat baik di babak kedua tadi. Artinya memang Persib Bandung yang sekarang berada di atas angin. Karena jika Persib Bandung menang melawan PSS Sleman di pertandingan besok malam ini, berarti nanti selisih poinnya akan double digit. Artinya selisih poinnya nanti akan 11 poin. Saya juga akan membahas pertandingan antara Persib Bandung versus Sleman nanti. Tapi pertama-tama tentu saya ingin membahas pertandingan antara Dewa United versus Malut United ini, yang bagi saya adalah salah satu pertandingan terbaik di Liga 1 musim ini. Kenapa? Karena kedua tim ini bermain mengandalkan kombinasi umpan dan juga umpan-umpan pendek divariasikan dengan direct passing. Dari jalannya pertandingan, karena Dewa United bermain di kandang sendiri, mereka bermain lebih terbuka dan saya kira Dewa United akan bermain sedikit berhati-hati. Karena Malut United ini akan dikenal yang dengan sistem counter attack-nya. Tapi Dewa United itu di babak pertama all out. Hampir semua pemain mereka terlibat dalam proses membangun serangan. Bahkan dua fullback mereka, Reva Adi dan juga Nico, dan memang Malut United coba untuk bermain counter. Tapi jika teman-teman perhatikan, umpannya tuh enggak pernah nyampai ke depan. Kenapa? Karena mereka tahu terlalu bergantung kepada dua pemain yang bermain di sayap tanpa ada backup dari teman-teman yang lain di lini tengah yang bisa bermain kreatif. Artinya bola lebih sering diberikan kepada Sonny Norde, kepada Cino, kepada Yakob Sayuri, tapi tidak ada support dari second line. Jadi lebih cepat bola diberikan ke depan yang bisa diintercept oleh para pemain Dewa United. Dan memang permainan Dewa United mengandalkan umpan-umpan kombinasi juga dan mereka mendapatkan lebih banyak peluang di babak pertama. Ada Mesidoro yang hampir mencetak gol, Egy hampir mencetak gol, Septian itu pada saat one on one kayaknya sudah offset. Tapi kemudian Septi juga mendapatkan peluang namun gagal melakukan finishing. Sebelum akhirnya Egy Maulana Fikri yang jika saya tidak salah mendapatkan umpan dari Mesidoro bisa kotak-katik bola double touch
di dalam kotak penalti ini sangat luar biasa Egy ini skillnya. Kemudian dia bisa mencetak gol, membawa timnya unggul. Kalau nggak salah ini adalah gol ke-12 bagi Egy, pemain lokal yang produktif sejauh ini di Liga 1 musim ini. Dan tetap Madrid United itu bahkan tidak bisa menciptakan satupun peluang karena bisa diblok terus oleh para pemain Dewa United. Tampaknya sudah kebaca permainan mereka. Maka itu di awal babak kedua ternyata Imron melakukan pergantian pemain yang mengagetkan saya juga, karena dia memainkan langsung dua pemain ofensif yang juga kreatif, yaitu Alwi Slamet dan juga Adriano, yang sama-sama adalah pemain yang mengandalkan kaki kiri. Nah, artinya apa? Artinya dia menginginkan lebih banyak pemain yang bisa memberikan suplai bola ke depan. Jadi selain juga Adriano, ada juga Alwi Slamet. Yang ditarik keluar adalah Wadil dan yang memang tidak berkembang, dan Manahati Lestusen yang memang kesulitan untuk bisa berduel di lini tengah dengan pemain-pemain Dewa United, yang memang kita tahu bahwa Dewa United ini adalah kekuatannya itu di lini tengah. Belum lagi ada Teisi Marukawa, dan pada saat Adriano itu masuk, kelihatan umpan-umpan ke depan itu akurasi umpannya itu jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Jadi babak pertama tuh akurasi umpan dari para pemain Dewa United memang luar biasa, sehingga mereka bisa lebih banyak bisa menciptakan peluang. Tapi selain juga akurasi umpan, kita lihat para pemain seperti dari Malut United ini bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Untuk mencegah para pemain Dewa United bisa memberikan umpan ke ruang pertahanan mereka, dan justru Malut United yang berani bermain terbuka, sehingga memang mereka lebih banyak mendapatkan peluang sebelum akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Ini golnya juga luar biasa, ketika berada di tiang jauh mendapatkan umpan dari Adriano dan memberikan umpan ke tengah dengan kepalanya yang kemudian bisa disambar oleh Yakob Sayuri. Nah, di sini saya melihat para pemain di Dewa United keliru mungkin. Mereka kira Cino itu akan muncul, akan sundul ke arah gawang. Tapi dia memberikan umpan. Nah, itu artinya memang Malut United ini punya konsep dalam mengambil servis luar biasa. Saya kira Malut United mungkin akan defend, dan itu perkiraan saya. Kan satu sama. Dan dapat hasil juga bagus. Ternyata all out. Nah, jadi di babak kedua, Coach Imron tampaknya meminta para pemain udah nyerang aja udah gitu. Ikuti cara bermainnya dari Dewa United yang bisa bermain menyerang untuk meredam agresivitas mereka. Dan ternyata itu berhasil. Artinya pada saat Malut berani bermain terbuka, para pemain di Dewa United ini juga kewalahan untuk bisa bertahan dengan baik. Karena berkali-kali para pemain Malut United itu mendapatkan peluang. Bahkan seharusnya tuh di menit ke-78 Yakob Sayuri sudah skill the game ketika dia mendapatkan umpan dari Adriano. Tapi secara keseluruhan saya menikmati jalannya pertandingan karena kedua tim berani bermain menyerang, dan saya sekarang ingin membahas pertandingan antara Persib versus PSS Sleman yang merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Persib. Karena jika Persib memang menang, seperti yang tadi saya katakan, masih selisih. Karena jika Persib menang, seperti yang tadi saya katakan, maka selisih poinnya akan menjadi 2 digit, yaitu 11 poin. Jadi tentu para pemain Persib akan fokus habis-habisan untuk meraih kemenangan. Tetapi Persib ini aneh juga. Kadang-kadang di timnya itu pada saat melawan tim yang berada di zona papan bawah, sulit sekali tim ini menang. Contoh sebelumnya lawan Semen Padang, nggak bisa menang, 1-1. Padahal mainnya bagus, sudah unggul dulu ternyata disamakan kedudukannya. Di babak kedua, Madura United bahkan tumpul nggak bisa cetak gol. Nah, sekarang lawan Sleman. Sleman memang lagi-lagi struggling, mereka udah berat lah, kemungkinan besar atau kayaknya mereka akan degradasi. Ini Sleman akan kalah, ini kan Sleman kalah juga dari Dewa United pekan lalu, tapi mereka nggak akan menyerah pasti, mereka akan fake. Mereka akan habis-habisan fake untuk bisa minimal menahan Persib, minimal menyulitkan Persib. Artinya dari Persib, Bojan Hodak ini harus pintar kembali menentukan starting line up-nya. Nah, pekan lalu dia melakukan eksperimen memainkan Rian Kurnia yang sebetulnya nggak berhasil di babak pertama. Nah, ini sekarang kita tunggu apakah tetap Rian Kurnia. Tapi berita terbaru yang saya dapat, ya ini saya dapat berita terbaru bahwa Dimas Derajat sudah
berlatih. Mungkin juga nanti dia akan dimainkan sebagai striker. Enggak tahu ya, atau mungkin di babak kedua, tapi intinya Persib harus lebih efektif dalam membagi bola. Ini sebetulnya aktivitas itu terlihat di babak kedua lawan Bali United ketika Kastner masuk. Kenapa? Karena Kastner bisa mengalihkan perhatian dari pemain lawan. Artinya para pemain Persib itu di depan itu harus proaktif untuk mengganggu para pemain Sleman. Karena Sleman ini pertahanannya sebetulnya nggak buruk, tapi mereka sulit mencetak gol. Namun kalau nggak salah, Cleberson belum tentu main. Nah, jika Cleberson tidak bermain, ya sudah, juga mereka menahan gempuran dari Persib, tapi saya melihat bahwa Ciro Alves ini kehilangan sosok finishernya, seperti gak kayak seperti David da Silva. Artinya siapapun yang bermain di depan, nanti bagi Persib harus juga bisa mencari ruang agar mendapatkan umpan-umpan dari Ciro, dan di tengah Marco harus kuat. Jadi ya saya pikir lagi, Bojan Hodak yang penting dia akan memilih pemain-pemain yang fit 100%, karena saya pikir dia juga tidak meremehkan PSS Sleman yang sekarang dilihat oleh Peter Wisra. Salah satu kelemahan dari para pemain Persib adalah recovery yang lamban ke belakang, karena sebetulnya Persib tidak punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan di sektor center back. Nah, tapi PSS Sleman kelemahannya adalah pada saat para pemainnya keasikan menyerang, biasa para pemain di tengah juga ikut naik. Di situ adalah momen bagi Persib untuk bisa membangun counter attack. Tentu teman-teman menunggu prediksinya seperti saya. Apakah kalau menurut saya seharusnya Persib Bandung meraih kemenangan? Tapi tidak akan mudah, karena tentu Persib akan mengincar kemenangan dan PSS Sleman akan membentengi pertahanan mereka. Jadi kalaupun Persib menang, feeling saya akan bersusah payah dan kita nggak akan pernah tahu jika ada kejutan besok malam. Tapi jika Persib menang, maka berarti ya kemungkinan besar atau 90% yang akan menjadi juara dari Liga 1 musim ini adalah Persib Bandung. Walaupun kita tahu nanti di pekan ke-31 mereka akan bertemu Maluku United yang juga adalah pertandingan kunci, tapi saya pikir jika Persib menang besok, maka kemungkinan besar udahlah mereka akan menjadi juara. Oke, sampai di sini. Oke, sampai di sini dulu. Oke, sampai di sini dulu aja guys ya. Salam sepak bola.